wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan saya Usna Wiji Rahayu SPD dalam mata pelajaran prakarya di kelas 12. Di video kali ini kita akan membahas mengenai perhitungan harga jual makanan khas daerah yang dimodifikasi. Simak baik-baik ya penjelasannya. Perencanaan wirausaha adalah langkah awal untuk memulai usaha. Bila akan mengadakan kegiatan, biasanya dibuat satu proposal sebagai pengajuan rencana kegiatan. Begitu pula dalam bisnis, harus dibuat suatu perencanaan dan dituangkan dalam bentuk sebuah proposal. Proposal usaha meliputi berbagai hal yang terkait dengan usaha atau bisnis tersebut. Di antaranya jenis produk yang dipilih, kapasitas produksi, alat dan mesin, bahan baku, proses produksi dan pengemasan, hitungan harga pokok produksi dan harga jual, perkiraan keuntungan dan berapa lama modal akan kembali, serta perencanaan pemasaran. Tahap awal berwirausaha diperlukan suatu perencanaan wirausaha atau business plan. Perencanaan wirausaha berisi tahapan yang harus dilakukan dalam menjalankan suatu usaha. Perencanaan pendirian usaha akan memberikan uraian tentang langkah-langkah apa saja yang harus diambil agar sesuai sasaran, baik berupa target, petunjuk pelaksanaan, jadwal waktu, strategi, taktik, program biaya, dan kebijaksanaan. Perencanaan usaha yang dibuat secara tertulis merupakan perangkat yang tepat untuk mengendalikan usaha agar fokus pelaksanaan usahanya tidak menyimpang. Nah, berikut ini beberapa hal yang harus dipersiapkan saat akan mendirikan usaha, yaitu pemilihan jenis usaha, nama perusahaan, lokasi perusahaan, perizinan usaha, sumber daya manusia, aspek produksi, dan aspek pemasaran. Nah, berikut ini contoh pengembangan usaha bolu kemojo khas Riau. Yang pertama yaitu pemilihan jenis usaha. Pada bagian ini harus diuraikan dengan jelas alasan memilih usaha yang ditetapkan. Nah, berikut ini contoh mengapa memilih bolu kemojo sebagai pilihan jenis usaha. Bolu kemojo cukup populer di Riau dan seringkali dijadikan sebagai buah tangan usai bertandang ke ranah Melayu ini. Tapi siapa sangka bolu kemojo juga sering terlihat di Palembang, Jambi, dan Bengkulu. Kue ini memiliki tekstur yang padat dan cenderung seperti kue basah, bukan seperti bolu yang lembut layaknya cake. Rasanya dominan manis dengan sedikit aroma dan rasa telur saat menyantapnya. Bahan baku bolu kemojo sangat mudah didapat. Proses pengolahan dan alat yang digunakan pun cukup sederhana. Tidak memerlukan banyak investasi peralatan. Nah, hal ini menjadi pilihan menarik untuk memulai usaha ini. Selain itu, produk bolu kemojo bukan produk baru bagi masyarakat kita, namun dengan menambahkan sedikit inovasi dalam hal rasa dan kemasan akan menjadi daya tarik tersendiri untuk konsumen dalam memilih produk ini. Nah, itu adalah salah satu alasan mengapa memilih usaha bolu kemojo. Nah, kalian juga bisa memberikan alasan-alasan tertentu sesuai dengan usaha apa yang akan kalian jalani. Yang kedua adalah nama perusahaan. Kalian harus memberikan nama usaha yang akan kalian kembangkan. Nama usaha ini harus disesuaikan dengan jenis usaha yang sudah kalian pilih sebelumnya. Nah, karena tadi contohnya usaha bolu kemojo, kita ambil contoh dalam pengembangan usaha bolu kemojo.
Usaha ini diberi nama Bolu Kemojo Kota Makmur. Nah, yang ketiga, lokasi perusahaan. Lokasi usaha ditentukan di daerah yang dekat dengan bahan baku, tidak jauh dari lokasi rumah para pengelola, dan tidak terlalu jauh juga dari jangkauan pasar. Tahap awal bisa menggunakan salah satu ruangan di rumah atau menyewa rumah sekitar tempat kita tinggal. Jika modal kalian besar, kalian bisa menyewa ruko atau outlet di sebuah pusat perbelanjaan untuk lokasi perusahaan atau lokasi usaha kalian. Yang keempat, perizinan usaha. Izin usaha harus disiapkan, antara lain NPWP atau nomor pokok wajib pajak dari kantor pajak, akte notaris dari kantor notaris, SIUP atau surat izin usaha perdagangan dari Dinas Perindustrian Kota atau Kabupaten, dan izin PIRT dari Dinas Kesehatan Kota atau Kabupaten, serta pendaftaran merek pada Departemen Kehakiman. Dengan adanya izin usaha, tentu usaha yang akan kita kembangkan ini resmi atau legal di mata hukum. Yang kelima adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia sangat berperan penting dalam menjalankan sebuah usaha. Karena kalau tidak ada manusia yang berkecimpung di dalamnya, yakinlah usaha itu tidak bisa berjalan. Nah, dalam bagian ini harus dapat ditentukan jumlah sumber daya manusia yang diperlukan. Keperluan sumber daya manusia yaitu pendiri usaha, penanggung jawab usaha, dan karyawan. Masing-masing jumlahnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan usaha kita sendiri. Nah, itulah tadi penjelasan 5 hal yang harus dipersiapkan saat akan mendirikan usaha. Ada 2 hal penting lagi yang belum dijelaskan pada video kali ini. Nah, kapan penjelasannya? Tunggu di video saya minggu depan. Mudah-mudahan membantu kalian dalam memahami materi pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.